COVID-19. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 telah merenggut banyak korban jiwa. Dilansir dari BNPB, per tanggal 9 April 2020 sudah lebih dari 3.263 kasus yang terjadi di Indonesia. Virus ini sudah menyebar ke hampir seluruh bagian dunia, termasuk Indonesia. Selain mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan, virus ini juga mengakibatkan dampak buruk bagi sektor ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kegangguan keseimbangan ekonomi dan menaiknya tingkat inflasi. Akibat dari kerugian dari sektor ekonomi membuat banyak pedagang dan pengusaha yang mengalami kerugian yang besar. Dikutip dari Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan bahwasanya dampak dari COVID-19 dapat menurunkan perkembangan ekonomi Indonesia hingga menjadi minus 0,4%. Akibat dari inflasi tersebut akan membuat harga-harga barang menjadi naik dan membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akibat dari mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka, dapat mengakibatkan perpecahan kesatuan dan persatuan di bangsa Indonesia. Lantas, bagaimana cara kita dapat mempertahankan kesatuan dan persatuan kita di masa sekarang? Lantas, bagaimana cara kita untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru yang dikenal sebagai SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Untuk menangani wabah virus ini, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi serta menangani penyebaran wabah virus ini agar tidak menyebar lebih luas lagi. Salah satu kebijakan tersebut ialah Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar guna mempercepat penanganan wabah virus ini. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah telah sigap dalam menghadapi wabah ini. Selain itu juga, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menanggulangi dampak pandemi ini. Jokowi mengklaim bahwa dengan adanya Perpu ini dapat menjadikan fondasi untuk pemerintah, otoritas perbankan, otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah yang luar biasa dalam upaya untuk menyehatkan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, serta sistem keuangan negara. Selain itu, pemerintah telah menutup sekolah dan tempat kerja agar masyarakat dapat tetap berada di rumah, belajar di rumah, dan bekerja di rumah, agar penanganan wabah virus ini lebih cepat sehingga tidak menyebar lebih luas lagi sehingga kita dapat menurunkan kurvanya. Selain itu juga, pemerintah telah bekerjasama dengan pihak-pihak swasta agar fasilitas dalam pembelajaran dapat terlaksanakan dengan baik dan aman. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwasanya pemerintah telah melakukan segala cara yang dapat dilakukan untuk menangani wabah virus ini. Lantas, apa saja peran kita sebagai masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menangani wabah virus ini? Nah, salah satu caranya ialah yang pertama, tidak menyebar hoax. Kenapa kita harus tidak menyebar hoax? Karena hoax dapat memecah belah kita. Seperti kita ketahui pada zaman sekarang, informasi mudah kita dapatkan dari mana saja, baik itu dari internet maupun dari media-media yang lainnya. Nah, pada zaman sekarang itu kita yang lebih sulit untuk menentukan apakah berita ini benar atau hoax. Mengapa? Karena banyaknya informasi yang kita dapatkan dari internet, maka kita belum tentu bisa valid dalam menelitinya. Sehingga kita tidak men-share-nya kepada teman-teman dan keluarga kita terlebih dahulu tanpa memeriksanya terlebih dahulu apakah itu hoax atau tidak. Jika itu hoax, jangan menyebarkan berita itu karena itu dapat memecah belah warga negara Indonesia dan dapat menyebarkan kepanikan kepada masyarakat. Dan jika itu berita yang benar, maka sebarkanlah karena itu dapat menjadi edukasi bagi masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, yaitu jangan panik. Kenapa kita tidak boleh panik? Ya karena pada masa-masa sekarang inilah kita harus tetap berusaha tenang dan berpikir tenang agar kita dapat menghadapi wabah ini dengan baik dan kondusif. Mengapa? Karena jika kita panik dan tidak tenang, maka kita akan pikiran kita langsung buyar sehingga kita dapat bertingkah sembrono. Seperti jika kita panik kan, misalnya saat kita panik, kita akan membeli barang-barang yang sebenarnya kita tidak perlukan, dan malah kita membelinya dalam skala yang banyak sehingga orang-orang sekitar kita tidak dapat membelinya karena stoknya sudah habis di toko-toko karena kita telah membelinya dengan banyak. Sehingga itu dapat merugikan masyarakat sekitar kita dan dapat memecah belah kita. Sehingga diharapkan pada masyarakat Indonesia untuk tidak
panik dalam menghadapi wabah virus ini. Kita harus tetap tenang dan kita harus tetap bersabar menghadapi wabah virus ini. Dan yang terakhir, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mengedukasi kepada teman-teman dan saudara-saudara kita yang belum melek terhadap informasi tentang COVID-19 ini. Karena apa? Karena kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat kita sendiri, agar masyarakat kita sendiri melek informasi terhadap COVID-19 dan tidak terjerumus ke informasi yang salah, serta tidak terjadi kepanikan dan tidak terjadi misinformasi sehingga mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah dan oleh kita sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia haruslah tetap mempertahankan rasa kesatuan dan persatuan bangsa kita. Karena pada masa inilah masyarakat kita sedang diuji mengenai apakah mereka tetap bisa bersatu dan tetap bersama walaupun itu sedang dalam masa krisis seperti ini. Sehingga aku berpesan kepada kalian untuk menjaga kebersihan selalu di lingkungan serta diri sendiri, serta mengedukasi kepada teman-teman kita mengenai COVID-19 ini yang mereka belum melek informasi terhadap informasi itu, sehingga kita dapat bersatu dan tetap bersabar dalam menghadapi ujian ini, dan kita dapat bersama dalam menghadapi wabah virus ini. Semangat, lekas sembuh Indonesia. Nama aku Rafani Pratama dan lekas sembuh Indonesia.